Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer bersama saya Isa Fakyuddin Hanif. Di pertemuan ini ya kita masuk ke pertemuan 6 dan kita akan sama-sama menyimak ya mengenai prinsip-prinsip usabilitas atau kegunaan ya, prinsip-prinsip kegunaan. Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini kita akan membahas nih mengenai prinsip-prinsip usability ya. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa bisa melihat ya, ada kerangka, di sini ada kotak manusia, ya, dan tulisan kotak manusia, ada tulisan manusia dalam kotak, ya, lalu ada termuka pemakai, ada sistem komputer ya. Jadi ini digambarkan keterhubungan atau interaksi antara manusia dengan sistem komputer yang dimediasi atau dalam bahasa lain ya dihubungkan melalui antarmuka pemakai. Nah, ketergunaan atau usability dimaksudkan pada interaksi manusia dan komputer ini bahwa sistem yang dibuat tersebut mudah digunakan dan mudah dipelajari baik secara individu ataupun kelompok. Nah, usability ini merupakan bagian penting yang harus terpenuhi dalam perancangan sebuah sistem. Selanjutnya, ya, dalam berinteraksi dengan komputer, para pemakai pertama kali akan berhadapan dengan perangkat keras komputer. Nah, pemakai harus dapat mengoperasikan nih seperangkat alat tersebut. Jadi, ketika kita menggunakan komputer nih, ya, tentunya kita dihadapkan oleh sebuah perangkat keras dan juga perangkat lunak. Misalkan teman-teman ingin membuka aplikasi tertentu misalkan seperti Word, Microsoft Office misalkan ya, buka. Nah, itu berarti kan perangkat lunaknya itu yang sedang kita gunakan, itu dia sedang digunakan gitu. Nah, itulah yang bagaimana sih kita mudah menggunakannya ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan sama ketika kita dihadapkan di komputer, ya, kita menyalakan komputer masuk ke desktop. Nah, itu dia bagaimana ketergunaan itu ya, prinsip-prinsip usability ini dapat menjadi perhatian ya bagi para organisasi atau perusahaan ya, dalam mereka mendeploy atau membuat sebuah sistem atau perangkat keras maupun perangkat lunak seperti itu. Nah, ini prinsip usability pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ini adalah suatu masalah optimasi penggunaan sistem oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, ya, sehingga semua kemampuan sistem dapat termanfaatkan secara maksimal. Nah, ini di dalam prinsip usability ada beberapa hal ya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya human ability, human capabilities, ya, memori, dan problem solving. Yang pertama, human ability ya, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya. Ya, human ability memiliki dua perbedaan ya. Yang pertama itu ada human ability baik, diantaranya kapasitas dan memori, ya. Lalu ada durasi LTM, memori jangka panjang, kemampuan memahami tinggi, mekanisme konsentrasi kuat, dan pengenalan pola pikir kuat. Human abilities yang buruk nih ya, kapasitas STEM memori terbatas, durasi STM terbatas, akses yang tidak dapat diandalkan pada STM ya, proses yang cenderung salah, dan proses yang lambat. Lalu ada human capability, ya, suatu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya, tapi lebih mengarah kepada anggota penginderaan pada manusia itu sendiri. Nah, human capability dibagi menjadi 3 bagian. Nanti 3 bagian itu tentunya menjadi bagian-bagian yang berhubungan ya dengan hal itu sendiri gitu. Nah, di sini ada gambar ya. Bisa teman-teman perhatikan, ada seseorang yang sedang duduk di depan komputer ya. Namun di sini ada beberapa catatan ya.
Yang pertama, bagian atas layar setinggi dengan mata atau di bawahnya sedikit. Jadi posisi ini harus diperhatikan ya. Lalu jaga kepala agar dapat melihat lurus ke depan. Nah, jadi kepalanya tegap, matanya lurus ya, selaras gitu, selurus gitu dengan monitor gitu ya. Lalu nyamankan pundak kita nih ketika kita berhadapan dengan komputer gitu. Jaga agar keyboard sejajar di depan Anda dan kira-kira sama tinggi dengan siku Anda. Siku Anda maksudnya siku kita ya, harus perhatikan. Nah, sentuh keyboard dengan ringan dan jaga pergelangan tangan lurus. Nah, pergelangan tangan ketika ini harus ketika kita ingin mengetik gitu kan, mengoperasikan keyboard ya, dijaga pergelangannya tangan itu supaya tetap lurus lah gitu. Jaga bagian belakang dari siku kaki ya, sedikit menjauh dari kursi agar menghindari tekanan di belakang siku. Nah, ini beberapa catatan ketika kita akan berhadapan dengan perangkat keras atau monitor ya. Tentunya juga dengan perangkat lunak. Jadi posisi duduk, posisi melihat ya, posisi tangan, nah itu perlu diperhatikan gitu ya. Baik, terima kasih ya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.